Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Radina billahi rabba bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidna ilman nafi'a warzuqna fahman wasi'a. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Hadirin para pemirsa penyimak setia kajian online kitab Kasyifatus Saja, syarah kitab Safinatun Najah yang diadakan oleh Ranting NU Kelurahan Damai Kecamatan Balikpapan Kota melalui NU Damai Channel TV yang ditayangkan tentunya setiap Senin malam atau malam Selasa. Alhamdulillah kembali kita bisa berjumpa. Yang pertama yang utama kita bersyukur kepada Allah. Mudah-mudahan pertemuan kita malam ini pertemuan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya salawat dan salam selalu kita sanjungkan kepada Nabi Agung Rasul Karim, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya dan juga para pengikutnya yang selalu setia mengikuti ajarannya hingga akhir zaman. Sebelum kita melanjutkan materi kita, terlebih dahulu saya atas nama Ketua LDNU Kota Balikpapan bersama seluruh pengurus Ranting NU Kelurahan Damai Kecamatan Balikpapan Kota melalui program NU Damai Channel TV menyampaikan himbauan khususnya kepada warga masyarakat yang berada di Kota Balikpapan. Mari kita sama-sama menjaga kondusivitas, menjaga Balikpapan tetap aman, tetap damai, dan juga selanjutnya mari kita menyampaikan aspirasi, yang mana menyampaikan aspirasi itu juga bagian daripada berdemokrasi yang juga dilindungi oleh undang-undang. Namun kami mengajak mari kita sampaikan dengan mengedepankan nilai-nilai akhlak sehingga bisa disampaikan dengan cara-cara yang santun, cara-cara yang damai, dan menjauhkan atau menghindarkan diri kita dari cacian, makian atau melakukan hal-hal yang anarkis yang akan merugikan kita semua. Selanjutnya dalam rangka merespon apa yang menjadi aspirasi sebagian masyarakat Kota Balikpapan yang menolak Undang-Undang Omnibus Law, maka Bapak Wali Kota Balikpapan sudah mengirim surat kepada Bapak Presiden tentang aspirasi sebagian warga atau masyarakat Kota Balikpapan yang menolak undang-undang itu. Oleh sebab itu menurut saya tidak perlu lagi kepada para mahasiswa, ormas atau serikat pekerja untuk kembali lagi berdemo turun ke jalan. Demikianlah sementara himbauan dari saya, mudah-mudahan bermanfaat bagi saya dan juga bagi kita semua. Selanjutnya mari kita melanjutkan materi kita tentang Arkanul Iman. Pada pertemuan yang lalu kita masih membahas tentang Arkanul Iman, yaitu tentang rukun iman, yang mana pada pertemuan yang lalu kita telah membahas bagaimana beriman kepada malaikat Allah. Tidak perlu kita ulangi, kita lanjut saja. Poin yang ketiga, rukun iman itu adalah wasalisuha antu'mina bikutubihi, ya, beriman kepada kitab-kitab Allah, ya. Kalimatnya dengan kalimat jama', ya. Berarti kitab-kitab Allah itu banyak, bukan satu, ya. Banyak, ya. Seluruh kitab Allah, ya, yang wajib diketahui itu seluruhnya ada 104 yang wajib diketahui. Artinya kita ketahui bukan
kita ini mempelajari isinya, bukan hanya sekedar tahu saja bahwa kitab yang 4 itu dari Allah begitu. Ya. Di antaranya kitab Taurat, kitab Injil, kitab Zabur, ya, dan kitab Al-Qur'anul Karim, ya. Makanya kalimatnya dengan kalimat jamak, kutubun, jamak dari kitabun. Berarti kitab itu banyak dan kita wajib mempercayai kitab-kitab sebelum Al-Qur'an juga, ya, Taurat, Injil, Zabur itu kita wajib percayai bahwa itu adalah kitab dari Allah, ya. Sebagaimana di dalam surah awal-awal surah Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa tanda orang-orang yang beriman itu adalah walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Ya. Bahwa tanda orang-orang yang beriman itu diantaranya adalah orang yang percaya, ya, orang yang beriman, yaitu kepada Al-Qur'an dan kitab-kitab sebelum Al-Qur'an, ya. Nah, di sini dikatakan bahwa beriman kepada kitab-kitab Allah itu adalah bagian daripada rukun iman, ya. Maknanya adalah maknal iman bil kutub, ya. Makna iman kepada kitab-kitab itu adalah at-tasdiq, ya, yaitu membenarkan, ya, bi annaha kalamullah, sesungguhnya kitab-kitab itu adalah firman Allah, ya, al-munazzalu ala rusulihi alaihi wassalatu wassalam, yang mana kalam Allah itu diturunkan kepada para rasulnya, para utusannya, kan? Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam, kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Dawud alaihi salam, kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salam, kitab Al-Qur'an, kitab suci Al-Qur'an diturunkan kepada Nabi kita, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita harus membenarkan termasuk suhuf-suhuf, ya, yang berupa suhuf yang Allah turunkan, ya, suhuf Adam, suhuf suhuf Ibrahim, ya, itu semua adalah kalamullah, itu sebenarnya firman Allah Subhanahu wa taala yang Allah turunkan kepada para rasul-rasul Allah, begitu kan, ya. Cuman, ya, kalam Allah itu kan ada yang maktubatun alal alwah, ya, itu yang tertulis di Lauhil Mahfud, ya. Ada juga yang masmu'atan, ya, minas sam'i bil musyahada, atau yang kalam Allah yang didengar, ya, didengar dengan dari pendengaran yang musyahadah, ya. Jadi seperti apa? Kama fi lailatil mi'raj, ketika Rasulullah mendengar bahwa ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mendengar kalam Allah ketika perbincangan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pada saat malam Lailatul Mi'raj, malam dimi'rajkan Rasulullah, ya, kala itu, nah itu berbincang dengan Allah, ya. Nah, maka itu juga kalam Allah, ya, karena mendengarnya bil musyahadah, ya, mendengarnya bil musyahadah, mendengar langsung dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan Allah ketika itu menyampaikan assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Itu yang disampaikan Allah kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, ya. Kemudian juga aumi waroi hijab, atau di balik hijab, ya, kama waqa'a li Musa fitur, ya, seperti firman Allah kepada Nabi Musa, kalam Allah kepada Nabi Musa di Bukit Tur, ya. Nah, itu di balik hijab, ya. Jadi Allah berfirman, tapi di balik hijab Allah berfirmannya itu. Jadi Nabi Musa alaihissalam itu tidak melihat zat Allah, ya, karena di balik hijab hanya mendengar daripada kalam
Allah di balik hijab itu, begitu kan ya. Nah, jadi berbicara tidak berbicara langsung ya, tidak berbicara langsung, kecuali berbicara itu di balik hijab ya, di balik hijab. Atau malakin musyahid ya, atau melalui malaikat ya, yang didatangkan kepada Nabi Muhammad ya. Seperti di sini dikatakan kama rawa annal yahuda qalu li Rasulillah. Seperti ada seorang Yahudi diriwayatkan ya. Kemudian orang-orang Yahudi itu berkata kepada Rasulullah ya. Kenapa kamu tidak berbicara kepada Allah ya, dan tidak melihat kepada Allah ya. Jika kamu nabi, maka sebagaimana Nabi Musa juga berbicara kepada Allah dan melihat Allah, begitu kan? Jadi ada orang Yahudi itu bertanya kepada Rasulullah, wahai Muhammad ya, kalau kamu itu nabi, kenapa kamu enggak berbicara kepada Allah dan melihat Allah, begitu kan? Kalau kamu nabi ya, sebagaimana Nabi Musa juga berbicara kepada Allah, melihat kepada Allah, itu anggapannya orang-orang Yahudi ya. Kemudian Pakol lam yangzur Musa ilallah. Kemudian Rasulullah itu mengatakan Nabi Musa tidak melihat Allah, begitu kan? Nah, panazala wa makana libasyarin ayyukalimahullah, surah Asy-Syura ayat 51. Jadi asbabun nuzulnya surah Asy-Syura ayat 51 itu karena Rasulullah itu didatangi oleh orang-orang Yahudi. Ya, orang-orang Yahudi itu yang mengatakan bahwa kenapa kamu kalau memang nabi tidak berbicara kepada Allah dan melihat Allah, begitu kan, sebagaimana Nabi Musa. Lalu turunlah ayat ini sebagai jawaban ya. Di dalam ayat ini Asy-Syura ayat 51 dijelaskan wa makana li basyarin ayyukalimahullah illa wahyan. Tidak sepatutnya ya kepada manusia berbicara kepadanya Allah illa wahyan, kecuali berbicara itu adalah wahyu. Jadi berbicaranya Allah Subhanahu wa taala kepada seseorang ya. Nah, kepada Rasulullah misalnya itu tidak berbicara kecuali wahyu. Aumi waroi hijab, atau di balik hijab. Jadi tidak secara langsung ya. Au yursila rasulan, atau mengutus utusan, yaitu malaikat. Fayuhiya biiznihi ma yasha, yang mana Allah itu mewahyukan biiznihi, dengan seizinnya, yang mana utusan tadi menyampaikan wahyu itu dengan seizin Allah ma yasha, apa yang menjadi kehendak daripada Allah Subhanahu wa taala, begitu kan ya. Nah, itu semua adalah merupakan kalam Allah ya. Jadi kembali kepada tadi, bisa kalam Allah itu yang tertulis di Lauhil Mahfuz atau yang didengar ya dengan musyahadah, sebagaimana percakapan perbincangan Allah kepada Rasulullah. Nah, itu juga wahyu. Atau sebagaimana firman Allah kepada Nabi Musa di balik hijab ya, di Gunung Tur ya. Atau apa yang disampaikan oleh malaikat, misalnya malaikat Jibril menyampaikan pesan-pesan Allah, firman-firman Allah disampaikan. Jadi ada beberapa cara Allah menyampaikan wahyu itu kan ya. Ada yang bisa jadi kalam Allah itu tadi ya disampaikan langsung ya oleh Allah, tapi di balik hijab tadi ya, di balik hijab ya. Atau berupa wahyu ya. Yang wahyu itu misalnya tadi seperti Rasulullah dipanggil langsung oleh Allah ya. Kemudian mewahyukan kepada Rasulullah perintah sholat, itu kan 5 waktu, itu kan wahyu langsung dari Allah, tidak melalui malaikat itu, atau yang melalui malaikat ya. Jadi macam-macam itu ya.
Kalam Allah itu macam-macam, ya, macam-macam caranya, ya, yang disampaikan oleh Allah kepada para nabi-nabi, para rasul-rasulnya. Nah, itulah apa? Itulah beriman kepada kitab-kitab Allah. Selanjutnya yang keempat, warabi'uha antu'mina birusulihi, beriman kepada para rasul-rasul Allah. Ya. Siapa para rasul? Nah, ini juga bentuk jamak, ya. Rasul itu jamak dari rasul. Jadi kalau rasulnya satu, rasulun, ya. Rasulun. Jadi ini termasuk zamannya jamak taksir yang berubah harokat, sakal ma'anupus, ya, berubah sakalnya, berubah harokatnya, dan juga kurang hurufnya, tapi secara makna menjadi jamak. Misalnya kalau mufradnya rasulun, satu itu, tapi kalau sudah rusulun, banyak rasulnya. Nah, ini dalam gramatika atau dalam bahasa Arab ini itu termasuk jamak taksir, berubahnya berubah harokat dan kurang, gitu kan, ya. Memang kurang, ada yang kurang hurufnya, tapi berubah harokatnya dan maknanya asal satu menjadi banyak. Jadi dari mufrad ke jamak. Nah, ini rusul, karena rasul itu banyak, ya. Wahum afdalu ibadillah, dan rasul itu adalah seutama-utamanya hamba Allah, ya. Sebagaimana firman Allah, wa kullang faddalna 'alal alamin, ya. Jadi kami mengunggulkan, melebihkan, ya, tiap-tiap mereka itu atas sekalian alam, ya. Jadi para rasul diberikan kelebihan oleh Allah. Bi anta taqida anallaha ta'ala arsala lil khalqi, ya, dengan mengiktikadkan sesungguhnya Allah mengutus kepada makhluk rusulan, rasul-rasul, rijalan, laki-laki. Ternyata setiap rasul yang diutus oleh Allah itu tidak ada perempuan, ya, semuanya laki-laki, karena umumnya perempuan itu lemah jiwanya, ya. Padahal tantangan seorang rasul itu berat, ya, berat, mana harus bertempur kalau diperlukan. Maka Allah tidak mengutus seorang perempuan. Perempuan ya sebagai pendamping saja yang akan memberikan support, ya, sumbangan moral, penyemangat, seperti istri Nabi Muhammad Siti Khadijah, kan diberikan semangat dalam perjuangannya, tapi tidak diangkat menjadi rasul. Rasul itu semuanya rijalan, laki-laki. La ya'lamu, ya, adadahum ilallah, tidak ada yang tahu jumlahnya para rasul itu kecuali Allah, ya. Di sini, ya, dikatakan bahwa tidak ada yang tahu, cuman ada sebagian kaul, ya, yang masyhur mengatakan, ya, bahwa nabi itu jumlahnya ada 124.000 nabi, ya, sebagaimana dikatakan di dalam kitab I'anatul Talibin, syarah kitab Fathul Mu'in. Jadi nabi itu jumlahnya ada 124.000 nabi. Kemudian rasul ada 313 rasul, begitu kan? Meskipun juga ihtilaf di antara para ulama, ya, yang disampaikan di sini kan, ya, pada hakikatnya tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala, begitu kan? Nah, tidak ada yang tahu. Oh, bedanya nabi dengan rasul apa? Kalau nabi definisinya di dalam kitab Fathul Qorib, insanun uhiya ilahi bisyar'in walam yu'mar bitablighihi, manusia yang diberikan wahyu oleh Allah tapi tidak diperintahkan menyampaikan kepada halayak, kepada umat manusia. Jadi diamalkan oleh dirinya dan keluarganya, yaitu nabi, ya, diberi wahyu oleh Allah tapi tidak diperintah menyampaikan kepada umat manusia. Tetapi kalau rasul, insanun uhiya ilahi bisyar'in wa umira bitablighihi, manusia yang diberi wahyu oleh Allah, di samping diamalkan oleh diri dan keluarganya, diperintahkan untuk menyampaikannya kepada umat manusia. Itu rasul. Jadi bedanya dengan nabi dan rasul itu, ya, maka setiap rasul pasti nabi, tapi tidak setiap nabi rasul. Kullu rasulin nabiyun walaisa kullu nabiyyin rasulah. Setiap rasul pasti nabi, tapi tidak setiap nabi rasul. Kalau yang 25 nabi, nah itu melengkap, ya nabi ya
rasul. Nah, itulah yang wajib ketahui. Begitu kan ya. Nah, kemudian awaluhum bijasadihi Adam. Yang pertama para nabi ya sebagai pertama lahirnya ke dunia ini adalah Nabi Adam. Ya. Padahal sebelum Nabi Adam itu kalau nurnya Nabi Muhammad itu sudah dibuat. Ya, tapi gelarnya ke dunia ini diciptakannya oleh Allah ya sebagai khalifah pertama kali di bumi ini adalah Nabiullah Adam alaihis salam. Wa khatimuhum ya wa afdaluhum sayyiduna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Dan yang terakhir yang paling utamanya para nabi adalah sayyiduna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, yaitu pemimpin kita semua, junjungan kita semua, nabi kita semua yang kita harapkan syafaatnya di hari kemudian nanti adalah nabi kita, nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala a'lam bisawab. Demikianlah yang dapat saya sampaikan kajian malam ini, mudah-mudahan berkah. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan juga dapat kita amalkan dan mengokohkan tauhid ya, akidah keimanan kita, keimanan kepada Allah, keimanan kepada malaikat Allah, kepada kitab-kitab Allah, dan juga keimanan kita kepada rasul-rasul Allah. Tinggal 2 lagi insyaallah, mudah-mudahan sehat panjang umur. Pada pertemuan berikutnya dapat kita lanjutkan kembali. Kalau ada benarnya, kebenaran dari Allah. Kalau ada kesalahan, kehilapan, kekurangan, semata-mata dari kebodohan dan kedoifan saya yang tidak lepas daripada salah dan khilaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Khirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.